Baik, jadi di sini saya akan membahas kembali materi yang diberikan oleh Pak Ruli dari pertemuan 1 sampai ke 7 Psikologi Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utamani Penggali, biasa dipanggil Gali. Saya dari Destinasi Wisata, kelas C, dan saya nomor 17. Baik, slide yang pertama yaitu pengertian dari psikologi menurut beberapa ahli. Di sini ada 3 ahli yang saya ambil yaitu Driver. Psikologi merupakan cabang ilmu yang dapat didefinisikan secara bervariasi, bergantung pada pendekatan atau metode untuk meneliti individu. Yang kedua yaitu Wundt. Psikologi merupakan ilmu tentang kesadaran manusia. Yang terakhir yaitu Woodward dan Marquis. Psikologi merupakan ilmu tentang aktivitas-aktivitas individu terdiri dari perilaku motorik, kognitif, dan emosi. Yang slide berikutnya yaitu kenapa kita mempelajari psikologi wisata. Alasannya ada 3, yaitu memahami tingkah laku atau to understand. Yang kedua yaitu memprediksi tingkah laku atau to predict. Yang terakhir yaitu mengendalikan atau merubah tingkah laku yaitu to control. Dan alasan berikutnya yaitu kenapa kita mempelajari psikologi wisata adalah sebagai dasar untuk memahami karakter, pelanggan, tamu, klien, karyawan. Dengan memahami ilmu psikologi, pelayanan diharapkan para pekerja di bidang pariwisata dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan, tamu, klien, dan karyawan. Slide berikutnya yaitu kenapa orang-orang melakukan perjalanan wisata. Di sini alasannya ada 5. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari alasan tersebut. Yang pertama ada recreation. Recreation ini orang-orang melakukan perjalanan wisata yang tujuannya hanya untuk bersenang-senang dan beristirahat dari aktivitas sehari-harinya. Yang kedua yaitu kultur. Jadi orang-orang atau wisatawan ini mengunjungi suatu daerah yang ada di daerah lain hanya untuk mempelajari budayanya karena mereka tertarik dengan budaya tersebut. Yang berikutnya ada bisnis. Jadi, orang-orang ini pergi ke luar kota atau berwisata yang tujuan utamanya hanya untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu health. Jadi, wisatawan yang bertujuan untuk kesehatan dan pengobatan atau health tourism. Yang terakhir yaitu visiting friend and relative. Jadi di sini wisatawan berkunjung ke luar kota hanya untuk mengunjungi teman dan keluarga mereka. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada karakteristik of tourism. Di sini ada 4 karakteristik dan saya akan menjelaskan satu persatu secara rinci. Yang pertama yaitu ada intangibility. Adalah salah satu dari 5 karakteristik utama atau produk pariwisata. Ciri ini mengacu pada banyaknya produk wisata yang bersifat intangible, artinya tidak dapat disentuh, dirasakan, atau dilihat sebelum dikonsumsi. Misalnya, seorang wisatawan yang mengunjungi suatu destinasi tidak dapat secara fisik menyentuh atau merasakan kamar hotel sebelum memesannya. Yang selanjutnya yaitu ada inseparability. Adalah salah satu dari 5 karakteristik utama suatu produk wisata. Karakteristik ini mengacu pada terbatasnya umur simpan suatu produk wisata, seperti kamar hotel atau atraksi yang tidak dapat disimpan setelah ditawarkan. Misalnya, kamar hotel yang tidak dapat dipesan untuk malam tertentu dianggap musnah dan tidak dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada malam itu. Yang berikutnya yaitu ada variability. Pengalaman mungkin disebabkan oleh lokasi, waktu, topografi, musim, lingkungan, fasilitas, acara, dan penyediaan layanan. Karena manusia sangat berperan dalam penyediaan layanan, kualitas dan tingkat layanan mungkin berbeda antar vendor atau bahkan mungkin tidak konsisten dalam suatu penyedia. Yang terakhir yaitu ada perishability. Banyak produk berwujud diproduksi di suatu tempat dan waktu dan kemudian dikonsumsi di tempat lain pada waktu lain. Namun, sebagian besar produk yang berhubungan dengan perjalanan dibuat
dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Misalnya, seorang turis mengalami safari satwa liar saat safari sedang berlangsung. Yang berikutnya adalah Maslow Hierarchy of Needs atau teori hierarki kebutuhan Maslow. Apa sih yang dimaksud dengan teori ini? Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Yang pertama yaitu Physiological Needs. Kebutuhan dasar atau fisiologi memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Yang berikutnya yaitu ada safety needs, atau kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Yang berikutnya ada love and belonging. Kebutuhan sosial, rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Yang berikutnya itu esteem, kebutuhan mendapatkan penghargaan, yaitu adalah kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Yang terakhir yaitu self-actualization, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Berikutnya yaitu Hippocrates Theory. Jadi, ada 4 tipe kepribadian manusia menurut psikologi. Kepribadian pertama yang disebut dalam teori Hippocrates Galenus adalah koleris. Koleris dikenal sebagai tipe kepribadian yang memiliki semangat dan selalu optimis. Selain itu, sifat tersebut juga disertai dengan keras kepala hingga mudah marah. Kepribadian yang kedua yaitu melankolis. Orang-orang yang termasuk golongan melankolis adalah mereka yang sering merasa khawatir dan orang-orang yang mudah menyerah. Namun, kelebihan melankolis adalah seorang yang analitis dan sangat kreatif. Walaupun begitu, melankolis kadang sering meremehkan diri mereka sendiri yang pada kenyataannya diri mereka tidak seburuk itu. Yang berikutnya yaitu pragmatis. Tidak suka kekerasan dan selalu cinta damai adalah karakter khas dari seorang pragmatis. Pragmatis juga seorang yang sering menyebarkan kebahagiaan lewat humornya yang nyata. Pragmatis juga orang yang tidak mudah terpengaruh dan tipe yang tidak mau terlihat populer. Pragmatis lebih suka ketenangan dan tidak mau ambil pusing terhadap hal-hal yang menurut tidak penting. Yang berikutnya atau yang terakhir yaitu sanguinis. Selalu mendahulukan perasaan daripada pemikiran adalah karakter khas tipe sanguinis. Selalu bersemangat dan hangat kepada setiap orang yang ia temui. Membuat dirinya dicintai banyak orang, akibatnya keramahannya tersebut. Sangat tidak suka dengan kesedihan, membuat sanguinis selalu mencari cara untuk terus bahagia. Dan sisi negatif dari sanguinis adalah mereka orang yang takut untuk tidak populer. Mereka menyukai kepopuleran dan akan stres jika mereka tidak populer dalam hidup. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.